Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincentia Hotmaita Silayan dengan NPM F0I0230116 kelas 2A. Saya berasal dari Prodi D3 Farmasi Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi parasetamol dalam jamu pegalinu menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Jamu pegalinu sering digunakan sebagai obat tradisional, tetapi terkadang mengandung bahan kimia obat atau BKO seperti parasetamol yang tidak diizinkan. Tujuannya untuk mengidentifikasi keberadaan parasetamol dalam sampel jamu menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Kita masuk ke bagian penggunaan obat parasetamol dan jamu pegalinu. Parasetamol adalah obat yang digunakan sebagai analgesik atau pereda nyeri dan antipiretik atau penurun panas. Sedangkan jamu pegalinu adalah obat tradisional yang dipercaya dapat meredakan nyeri otot dan sendi, biasanya terbuat dari bahan alami. Masalahnya adalah penggunaan BKO seperti parasetamol dalam jamu tidak selalu dicantumkan pada label yang menimbulkan risiko kesehatan. Kita masuk ke kromatografi lapis tipis KLT. Yang pertama ada definisi KLT, metode pemisahan komponen dalam campuran yang menggunakan lapisan tipis sebagai fase diam. Komponen KLT terdapat dua, yaitu fase diam dan fase terang, di mana fase diam disebut dengan lapisan tipis, misalnya silika gel pada plat kaca, aluminium atau plastik. Sedangkan fase gerak adalah pelarut yang akan membawa sampel. Nah, sampel dimaksud dengan ekstra jamu dan standar parasetamol. Keunggulan KLT adalah mudah, cepat, dan murah untuk identifikasi komponen dalam campuran. Kita masuk ke prosedur KLT. Yang pertama ada mempersiapkan sampel, di mana ekstrak jamu menggunakan pelarut organik seperti etanol. Yang kedua, aplikasikan sampel, di mana sampel jamu dan larutan standar parasetamol ditotolkan pada plat KLT. Yang ketiga, ada pengembangan plat, di mana plat KLT dicelupkan pada fase gerak dan dibiarkan sampai pelarut naik. Yang keempat, ada pengamatan. Setelah pengembangan, plat diamati di bawah lampu UV atau dengan reaksi penyemprot untuk melihat noda parasetamol. Selanjutnya, identifikasi KLT dibanding nilai RF dari noda jamu dan parasetamol standar. RF sama dengan jarak yang ditempuh senyawa dibagi jarak yang ditempuh pelarut. Kesimpulannya, jika nilai RF dari noda dalam sampel jamu sama dengan nilai RF dari parasetamol standar, maka sampel mengandung parasetamol. Kita masuk ke komponen penelitian. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah KLT dapat digunakan untuk mendeteksi adanya parasetamol dalam jamu pegalinu. Yang kedua ada implikasi, di mana